Baik, selamat pagi Pak John dan teman-teman. Pada bagian 4 kali ini saya akan membahas 4 subtopik, yaitu yang pertama yaitu Internet dan organisasi atau the Internet and Organization. Internet secara khusus atau World Wide Web memiliki dampak yang penting bagi relasi antara perusahaan dan entitas-entitas eksternalnya, bahkan antara perusahaan dengan proses bisnis internalnya. Internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan dan distribusi informasi, dan pengetahuan untuk organisasi. Intinya, internet mampu secara dramatis menekan biaya transaksi dan agensi. Misalnya, perusahaan perantara dan bank di New York sekarang mampu mengirim manual prosedur internalnya kepada karyawannya pada jarak yang jauh dengan mempostingnya di website perusahaan sehingga menghemat biaya distribusi. Yang kedua yaitu implikasi untuk desain dan memahami sistem informasi. Dalam bagian ini, terdapat faktor organisasi utama yang harus dipertimbangkan saat merencanakan sistem baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan di mana organisasi berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi yang terdiri dari hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi. Yang keempat, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap dari karyawan yang akan menggunakan sistem. Dan yang keenam yaitu jenis tugas, keputusan dan proses bisnis di mana sistem informasi dirancang untuk membantunya. Yang ketiga yaitu model competitive Porter atau Porter Competitive Force Model. Model competitive Porter. Apakah model competitive Porter itu? Adalah mengenai lingkungan bisnis umum perusahaan dalam membentuk nasib perusahaan. Nah, dalam model competitive Porter ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama pesaing tradisional. Pesaing tradisional yaitu semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan pesaing lain yang terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien untuk diproduksi dengan mengenalkan produk dan layanan baru dan mencoba menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka dan menerapkan biaya switching pada pelanggan mereka. Yang kedua yaitu pemain baru di pasar, yaitu dalam ekonomi bebas dengan tenaga kerja dan sumber keuangan yang bergerak, perusahaan baru selalu memasuki pasar. Di beberapa industri, ada hambatan yang sangat rendah untuk masuk, sedangkan di industri lain masuk sangat sulit. Yang ketiga itu produk dan jasa pengganti, yaitu hampir di setiap industri ada beberapa pengganti yang mungkin digunakan pelanggan jika harga yang kita pasok terlalu tinggi. Teknologi baru menciptakan pengganti baru setiap saat. Semakin banyak produk dan layanan pengganti di industri, maka semakin sedikit kita untuk dapat mengendalikan harga dan semakin rendah margin juga yang kita akan dapat. Yang keempat yaitu pelanggan, yaitu perusahaan yang menguntungkan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dan meningkatkan harga tinggi. Kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing, atau jika mereka dapat memaksa bisnis dan pesaingnya bersaing dengan harga saja di pasar yang transparan, di mana hanya ada sedikit diferensi produk dan semua harga diketahui secara instan, seperti di internet. Yang terakhir yaitu pemasok, yaitu kekuatan pasar pemasok dapat memiliki dampak signifikan terhadap keuntungan perusahaan, terutama bila perusahaan tidak dapat menaikkan harga secara pemasok. Perusahaan memiliki banyak pemasok, memiliki kontrol yang lebih besar terhadap pemasok dalam hal jadwal harga, kualitas, dan pengiriman. Yang berikut yaitu gambar dari model daya competitive Porter.
Terdiri dari 4 bagian, yaitu pemasok, pembeli, pendatang baru, dan substitusi produk. Yang keempat yaitu strategi sistem informasi berhubungan dengan gaya kompetitif. Ada strategi sistem informasi untuk menghadapi model gaya kompetitif. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kepemimpinan biaya rendah, yaitu untuk membuat produk dan jasa pada harga yang lebih rendah dari pesaing dengan peningkatan kualitas dan pelayanan. Contoh kasusnya adalah Walmart, dengan menjaga harga tetap rendah dan rak-rak yang terisi dengan baik, menggunakan sistem pengisian barang legendaris yang legendaris. Walmart menjadi bisnis retail terkemuka di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu diferensiasi produk, yaitu menggunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan jasa baru. Contohnya, Nike menjual sepatu kets yang disesuaikan melalui program Nike ID-nya di situs webnya. Pelanggan bisa memilih jenis sepatu, warna, material, outsole, dan bahkan logo hingga 8 karakter. Yang ketiga yaitu berfokus pada peluang pasar, yaitu menggunakan sistem informasi memungkinkan fokus pada pasar secara spesifik dan menargetkan pasar lebih baik dari pesaing. Sistem informasi mendukung strategi dalam memproduksi dan meneliti data untuk penjualan yang dibuat oleh pemasaran. Contohnya, perusahaan dengan menggunakan sistem informasi untuk meneliti pola pembelian dan pilihan sehingga mereka secara efisien membuat iklan ke target pasar jauh lebih kecil. Yang keempat yaitu memperkuat keakraban dengan pelanggan, yaitu untuk mempererat hubungan dengan para penyalur dan mengembangkan keakraban. Contohnya, ketika kita belanja di Indomaret, maka pelayanan atau penjaga toko tersebut akan menyapa kita, "Selamat datang kakak, selamat berbelanja." Ini merupakan salah satu strategi yang digunakan Indomaret untuk memperkuat keakraban dengan pelanggannya.